Kita berdoa. Silahkan Bense Andi Haryanto untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Selamat malam para siswa Wense, Changlao, Yaoseng, Hocin, serta Toyu sekalian. Marilah kita satukan hati dalam doa. Bagi yang beragama lain, berkeyakinan lain, silahkan secara keyakinannya masing-masing. Dan saya akan memimpin secara agama Konghucu. Wang Tian Sang Pi, Yin Lian Liang Women, Yi He Zhong Wang, Jing Shen Fang Fang, Jing Xie Tian Dong San Yu. Kehadirat Wang Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Dengan bimbingan tajam ceseng kuncir, segenap para sening dan leluhur dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan. Saat ini Sabtu 17 Mei 2025, kami berhimpun bersama melalui link Zoom meeting dalam webinar dengan tema Belajar Tanpa Guru Adalah Guru yang akan disampaikan oleh narasumber Lause Dr. Andes Panswikakyong MM. Semoga kegiatan ini ada dalam rahmat dan ridho Wang Tian, sehingga boleh menurunkan berkah kecerahan berpikir bagi kami untuk dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh Lause Transwi. Dengan setulus hati kami berdoa, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadirat Wang Tian. Kuat dan teguhkanlah iman kami. Dijauhkan dari segala kelemahan, dari keluh gerutu pada Wang Tian, dan dari sesama penyalahan pada sesama manusia. Melainkan dapat tekun belajar hidup benar, dari tempat yang rendah ini terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Kami yakin Wang Tian Maha Kasih, Maha Pemberkah, senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan kami. Sengli, Mao, Chongje, Chengcet, Maha Besar, Tian Wang Tian Sang, senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sang, Wei Tian, Wang Yi Sang, Wei Tian, Sanjai, Wei Tetong Tian. Terima kasih, Andi. Baiklah, kita tunggu Wense Sydney, Wense Andi Wiranata mana ya? Katanya mau jadi moderator. Oke, selamat malam semua. Kita berjumpa lagi di acara setiap Sabtu malam. Pada kesempatan ini kita akan berbincang ya dengan seseorang yang luar biasa ya. Beliau adalah dosen Stikin. Salah satu dosen Stikin Sekolah Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang kampusnya ada di Purwokerto. Dan sekolah ini berjalan secara online. Kabar gembiranya, semester depan akan dibuka prodi bahasa Mandarin dan juga online. Kita harapkan kita semua bisa menjadi bagian dari Sekolah Tinggi Agama Konghucu Stikin ini. Baiklah, Pak Fran. Ya, senang sekali Pak Fran bisa aktif menjadi narasumber ya di acara Parakin. Pak Fran ngajar sudah mulai kapan Pak Fran? Sejak awal Stikin udah 6 angkatan. 6 angkatan. Wah, luar biasa ya. Salut saya dengan teman-teman yang mau berkarya. Ya. Kan ke-7, ke-8 nanti program prodi Mandarin bisa juga diisi juga nanti. Ya, ya. Kita sangat senang sekali ya Pak Fran. Semoga bisa menjadi
inspirasi, menjadi semangat bagi generasi yang lebih muda. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, Eman ya, kita waktunya serahkan kepada Pak Frans, Pak Frans Kui ya. Silahkan Iya. Pak Frans. Iya. Jadi ini ya, jadi kita mulai ya. Baiklah, saya open cam aja. Emang yang unik dari pendidikan Konghucu nih ya, adalah bahasa Mandarin ya, itu kan asli dari Tiongkok ya. Memang bahasanya tuh bahasa aslinya tuh bahasa klasik ya. Nah, sehingga orang Tiongkok sendiri malas belajar ya kalau mereka itu ya, karena itu bahasanya tuh tidak dimengerti ya, bahasa klasik yang udah kuno ya, kuon ya, bahasa kitab ya. Tapi itu perlu diterjemahkan ke bahasa sekarang. Contohnya ini Ziye, Ziye itu apa ya, Ziye ya, itu ya. Ziye sendiri apa, Ye itu apa ya, itu kita perlu pelajari lebih mendalam nanti kalau semester depan saya juga mengajar kekuan ini ya. Nah, lalu ini ya, tingkatnya tuh jadi dibahasakan ke bahasa sehari-hari jadi Gongzi Suo. Kita panggilnya Gongzi ya. Gongzi Suo ya, Gongzi Suo. 我想不再说话了，我想不再说话了. Nah, saya berpikir ya tidak mau ngomong lagi. Nah, jadi aku ingin tidak berkata-kata lagi ya. Nah, jadi maksudnya apa ya? Kita terusin lagi ya. Kalau ada yang bertanya silakan ya, bisa bisa langsung ya. Bisa langsung kalau yang mau bertanya ya bisa bisa ini ya. Bisa langsung nilai interupsi lah ya. Oke, karena waktunya singkat juga. Nah, ini ya. Jadi di Lunyi itu ada ya. Di Lunyi itu ya. Nah, apa katanya? Yi Wu Yan ya. Tuh. Kung Kung Ci Kung Ye. 自若不言，消死和疏言对ya. Lalu Kungsi jawab lagi, 天和言也，斯时兴焉，百物生焉，天和言和. Nah ini ya, ini memang kalau kita ini ya memang harus khusus ya belajar ini ya. Nah, tapi ini kita lihat aja. Nah ini ya kalau dari Parakin kita ya mencoba untuk menjelaskan ya, bukan translate yang itu ya. Tapi ini lebih ke arah menjelaskan ya. Jadi Kungsi berkata, aku ingin tidak berkata-kata lagi. Lalu Cikung berkata apa ya? Jika guru tidak berkata-kata, bagaimana kami, murid-murid, dapat menyampaikan ajaran guru? Apa jawabannya? Kungsi bilang, apakah langit, Tian, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, berbicara? Ya, empat musim tetap beredar. Segala makhluk tumbuh dan berkembang. Apakah Tian perlu berbicara? Nah ini ya, ini kata-katanya sangat mendalam sekali ya. Perlu dibaca berulang-ulang ya, maksudnya apa ya? Apakah Tian berbicara? Artinya itu memang maksudnya itu langsung ngomong ke kita ya, gitu. Nah, lalu dijelaskan lagi tentang empat musim ya, beredar, lalu tumbuh, berkembang. Nah, apakah dengan adanya ini Tian perlu bicara lagi gitu loh ya? Nah, itu maksudnya apa ya? Ini saya sampaikan dulu data-datanya, nanti kita bahas lagi ya. Oke. Nah, jadi maksudnya ini ya, Tian sudah mengatur dunia dengan keteraturan alam. Nah, Tian itu apakah perlu berbicara ya? Tanpa kata-kata pun, manusia dapat belajar dari ciptaannya. Nah, ini ya, silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Nah, demikian juga seorang bijak. Keteladanannya lebih bermakna daripada sekedar kata-kata. Nah, itu ya. Nah, siapa seorang bijak ya? Contohnya tuh
Nabi Hud juga seorang bijak ya. Nah, itu. Nah, tentu saja Nabi Hud juga memberikan teladan ya daripada sekedar kata-kata ya. Nah, jadi manusia tuh diharapkan belajar dari ciptaannya. Nah, itu. Oke, sampai sini. Silakan kalau yang mau bertanya langsung boleh. Nah, ini ya. Jadi sekarang ada pertanyaan ya. Apa maksudnya? Tien tidak pernah secara eksplisit verbal berkata-kata kepada manusia. Nah, itu apa maksudnya? Itu juga bisa dijawab ya masing-masing ya, karena ini juga bagian dari materi ini ya. Kalau ada yang menjawab boleh ya menjawab, tapi ya langsung jawab ke sini juga boleh, tidak apa-apa. Kita kasih waktu juga. Nah, maksudnya apa tuh? Tidak pernah langsung ngomong ke manusia. Nah, jadi manusia tidak mengharapkan ada wahyu langsung dari Tien. Nah, siapa yang mengharapkan langsung dari Tien ya? Coba. Perlu nggak ya langsung dengerin dari Tien ngomong, dari Tuhan kita ngomong ini ngomong itu ke kita ya? Itu ternyata nggak perlu ya dari dia. Nah, bagaimana caranya agar lebih mudah mengenal petunjuk dari Tien? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus nih. Bagaimana sih caranya? Kita kan Tien kan tidak berbicara langsung. Ya. Lalu bagaimana mengenal petunjuk dari Tien? Ini ada di mana ya? Tadi di Lunyis juga sudah dikatakan juga. Lalu sekarang bagaimana ya? Oke, saya terusin lagi ya. Nah, ini salah satu yang sangat menarik di ajaran Nabi Kongsi nih ya, yaitu pembinaan diri, Xiusen. Nah, ini kalau ciri khas dari ajaran Nabi yaitu Xiusen tadi. Ada di Tasye itu ya, Tasye itu. Oke, Xiusen itu bagaimana? Itu juga perlu kita pelajari. Kalau saya mau tahu lebih lanjut ya, kita akan bahas mendalam sekali di Stikin ya. Oke, karena waktunya sekarang sangat singkat ya, saya hanya menyampaikan data-data ini aja. Karena masih ada berapa data lagi ya. Oke, kita terusin lagi. Nah, ini. Nah, makanya dari tadi saya mau menyampaikan tentang apa? Tentang materi ini. Tanpa guru adalah guru. Wusi, weisi. Nah, itu se itu guru ya. Wusi itu tanpa guru. Adalah guru, weisi. Ini juga bukan bahasa yang ini ya, sehari-hari bukan ya. Tapi ya maksudnya itulah ya. Tanpa guru adalah guru. Maksudnya apa nih ya? Oke, supaya lebih lanjut, lebih tahu, supaya nggak penasaran, kita terusin lagi ya. Nah, kita akan mendengar cerita ya, satu cerita yang sangat bagus ya, tentang Poya. Poya belajar kecapi. Nah, itu dari mana kata-kata ini ya? Dari bahasa aslinya ini ya, Poya Xiechin. Poya Xiechin. Nada kedua ya, nada kedua semua. Poya Xiechin. Nah, itu ada gambar orang yang Shin itu ya. Jadi Shin itu kecapi ya. Oke. Akhirnya masuk. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Tapi ini saya terusin lagi ya. Ini Xie itu gimana? Yuk. Nah, ini ya. Jadi ceritanya tuh Poya ini ya hidupnya pada zaman Chun Chiu. Nah, itu apa itu Poya Chun Chiu ya itu ya. Itu ceritanya sangat panjang kalau kita mau membahas ini, bisa membahas di sedikit juga. Nah, dari mana? Dari negara Chuguo ya, Chuguo itu sekitar tahun 413 sampai 354 itu mundur ya karena sebelum Masehi ya. Jadi kira-kira
sesudah Nabi lah itu ya. Nabi kan 500 tahun sebelum Masehi kan. Nah, itu mundur. Oke, jadi ini kita lanjutkan dengan cerita Poya ini, bahwa dia hidup di zaman Sun Tzu dari Zuguo. Saya cukup cepat ya, mungkin ya, enggak apa-apa ya. Kalau ada yang protes silakan ya kalau kecepatannya. Oke. Nah ini ya. Poya ini adalah murid dari siapa? Dari Cheng Lian. Siapa Cheng Lian? Cheng Lian itu seorang guru. Guru apa? Guru kecapi. Bukan guru kecapi biasa, tapi guru kecapi yang terkemuka pada zaman itu. Nah, oke, kita sudah dapat dua nama ya, satu Poya, satu Cheng Lian. Nah, dari kapan, tahunnya tadi sudah sampaikan juga, dan dari negara mana, dari Zuguo. Oke. Nah ini ya, ceritanya tuh Cheng Lian mengajak Poya berlatih kecapi. Nah, guru mengajak murid ya. Di mana di Gunung Penglai, Penglaisan, Penglaisan itu ya. Itu di mana ya? Di dekat Tonghai. Nah, kalau dicari-cari di mana sih Penglaisan itu, kemungkinannya itu memang Penglaisan itu ya sudah begitu lama ya. Jadi eh, memang sekarang ini ya sudah nggak ada ya. Tapi ada Pulau Penglai sekarang ini di itu ya, di Santung ya. Apakah ada kaitannya saya nggak tahu ya. Itu juga perlu penelitian lebih lanjut ya. Penglaisan. Oke. Itu adalah suatu gunung yang sangat indah sekali ya. Ini juga Pulau Penglai juga yang sekarang ini ada ini. Sangat indah sekali memang view-nya itu. Oke, saya terusin lagi ya. Nah nih, ceritanya itu ya. Jadi guru ini, Cheng Lian ini berpisah dengan Poya. Mengapa dia berpisah? Tuh, ini, nah ya, karena dia mencari guru musik yang lain mungkin ya, yang lain itu guru musik tambahan ya, agar dapat mengajar Poya. Nah, kenapa begitu ya? Ini ada data yang saya sampaikan dulu ya. Nah, lalu data berikutnya adalah ternyata sampai belasan hari tidak kembali. Waduh, kasihan ya Poya sendirian ya di Penglaisan ya. Nah itu. Tapi inilah cerita legendanya seperti ini. Lalu, nah itu. Yang menarik adalah apa yang diperbuat Poya selama menunggu gurunya. Nah, itu juga pertanyaan yang perlu dijawab. Bisa juga coba dijawab ya. Apa sih yang dilakukan dia? Ini. Apakah Poya diam saja atau tidur-tiduran, atau bermain? Itu ya. Macam-macam ya. Ah, ada yang mencoba jawab boleh ya. Oke, kalau gitu saya terusin lagi datanya saja. Nah ini. Jadi ceritanya itu Poya ternyata dia mempelajari suara alam. Maksudnya pasti mempelajari suara alam ya. Contohnya tuh suara alam tuh ya ombak. Kalau di pantai itu ya ada laut, gelombang laut. Pantai ada burung-burung, ada angin, ada halilintar. Oh, itu halilintar karena dia belasan hari ya. Belasan hari itu mungkin eh, juga ada hujan, ada halilintar ya. Lalu Poya juga memandang hutan, memandang gunung, memandang air terjun, memandang sungai, memandang bulan timbul dari awan. Nah, itu gambarnya bagus sekali ya. Jadi inilah data yang kita dapatkan bahwa Poya itu
mempelajari suara alam yang banyak sekali. Ya kita sendiri bisa rasakan ya, bagaimana sih suara alam di dekat-dekat kita ini, ya entah di kota, di desa, dimanapun ya pasti ada suara-suara ya. Kalau lagi diem, lagi mobil nggak ada lewat, kalau nggak ada ini mesin-mesinnya, nah kita dengar suara apa saja ya. Oke, sementara belum dapat pertanyaan, saya terusin lagi. Nah, ternyata berdasarkan suara alam itulah Poya menciptakan apa ya, gaya musik baru. Wah itu hebat ya, luar biasa ya. Ini kan tadi kan kita sudah dari awal kan sudah dijelaskan bahwa awalnya itu kan Master Seng Yen itu ya mengajak Poya belajar kecapi, berlatih kecapi ya di Gunung Tonglai. Lalu sang gurunya pergi belasan hari nggak kembali, Poya sendirian. Dia mendengarkan suara alam, lalu berdasarkan suara alam itu menciptakan gaya musik baru. Nah, itu luar biasa sekali ya. Ini mungkin saya kecepatan ya, mungkin. Kira ada yang bertanya silakan ya. Oke. Nah, nah ini setelah belasan hari itu tadi, Cheng kembali. Ketika Cheng kembali, ternyata sendirian. Oh, kok bagaimana sih katanya mau mencari guru, tapi toh kembalinya sendirian. Nah, itu juga perlu dipertanyakan kalau orang kritis ya. Kenapa begitu? Nah, ini ya. Ketemulah sang guru sama si Poya lagi. Udah belasan hari, udah kangen ya, udah ketemu ya. Saling ceritalah bagaimana. Mungkin Cheng juga bercerita juga. Cuma di sini kan datanya kan udah dimasukkan ya. Yang dimasukkan adalah Poya. Poya bercerita gitu loh. Bukan cuma cerita, tapi juga memainkan gaya musik baru. Wah, tuh. Memainkan gaya musik baru hasil belajarnya. Jadi ternyata setelah Master Sengin itu pergi, oh ya sendirian dia dia nggak diam, nggak tidur, nggak apa-apa, bukannya malah main-main, tapi dia mendengarkan suara alam lalu menciptakan gaya musik baru. Tuh. Bukan hanya jadi Poya menceritakan dan memainkan. Ada dua hal yang dikelakukan, yaitu pertama cerita, kedua mainkan. Ya kita bisa bayangkan bahwa Poya juga menceritakan bagaimana dia mendengarkan suara alam yang indah sekali ya, ada suara ombak, suara burung, suara apa dicampur ya. Nah ini saya juga di malam gini ada suara-suara jangkrik ini di sini. Itu juga suara alam ya. Nah ternyata bisa diterjemahkan dalam musik gitu ya. Nah, lalu apa yang dilakukannya berikutnya adalah Cenglian dengar. Nah, Cenglian dengar, nah ini biar dengar nih. Judulnya adalah dikasih judul juga sama Poya ya. Kausan Liu Sui. Ini Kausan Liu Sui ini bahasa yang sangat gampang ya. Artinya tuh bahasa sehari juga. Kau tuh berarti tinggi, san tuh gunung, gunung yang tinggi. Liu tuh mengalir, Sui itu air.
Ya, kalau bahasa Indonesia yang bagus ya, dari ketinggian gunung ya, air mengalir. Nah, itu ya. Ini sangat sangat wajar ya. Kita kalau dengerin air, pasti dengernya gunung. Air gunung itu ya, kita minum air gunung gitu ya. Air gunung itu bisa langsung diminum, bersih ya. Nah, bagus sekali ya nih. Koson Yusui. Tentu saja saya sangat senang ya bisa mendengarkan ini ya. Oke, Nah, itu dia tuh gambarnya tuh kemudian di kopinya mendengarkan dia menyimak dengan sangat-sangat ya. Nah, bukan cuma lagu itu, ada satu lagi ya, adalah Sui Xian Chao ya. Nah, ya, tanaman yang mengambang. Nah, Sui Xian Chao. Nah, itu di kejauhan gambarnya ada Poya main kecapi, lalu Master Changlin itu mendengarkan. Wah, itu luar biasa ya. Itu bagus sekali ya. Oke, kita terusin lagi, tidak apa-apa. Nah, lalu, apa yang dikatakan oleh Master Changlin setelah mendengarkan musik tersebut? Ini juga pertanyaan. Ya, mungkin kita bisa jawab ya. Apa kira-kira jawaban kata-katanya ya? Ya, silakan ditebak-tebak ya sama para peserta webinar ini. Kira-kira apa sih yang mau dikatakan? Nah, jawabannya ada di berikutnya ini. Nah, apa katanya? Saat ini, mulai detik ini ya, kamu adalah guru musik tertinggi di dunia. Waduh, tertinggi loh ini. Nah, dia berkata kepada siapa? Oh ya, nah, hanya mereka berdua kan di sini kan. Oya adalah guru musik tertinggi di dunia. Maksudnya apa nih ya? Ya, kita sudah hampir di penghujung materi ini ya. Memang saya sengaja nggak terlalu panjang-panjang, tapi ini data yang disampaikan. Karena nanti yang menarik justru dalam pembahasan, dalam diskusi ya. Nah, makanya sejak saat itu, Poya sering disebut apa ya? Qin Xian. Nah, Qin itu kecapi, Xin itu dewa, kecapi dewa kecapi. Memang kalau bahasa Mandarin itu ya lebih kepada sama bahasa Indonesia ya terbalik ya, DND itu ya. Nah itu. Nah ini ya, ini adalah kira-kira seperti inilah kalau kita lihat legendanya itu uh, Poya sama Master Changlian atau Guru Changlian ya. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Dari kejadian ini pelajaran apa yang dapat ditarik? Nah ini, oke setuju ya. Nanti semuanya ya kita mencoba menjawab ini dan berdiskusikan ya seperti yang dikatakan oleh moderator yang kita ini Mas Andi Wiranata ya. Bikin video atau apa yang dapat ditarik dari pelajaran ini itu ya. Nah, sebagai panduannya kita lihat ya, kita lihat nih. Nah, ini ya kita bisa jawab dan diskusikan. Oke. Ini ada panduan-panduan ya. Nah, ini.
Panduannya adalah seperti ini. Nah, ini panduannya adalah mengapa Sang Lian mengajak Poya berlatih kecapi di Gunung Penglai. Penglai ya, ini kan datanya itu kan. Tentu saja yang kritis akan bertanya, kenapa, mengapa ya? Lalu mengapa Sang Lian berpisah dengan Poya? Mengapa sampai cukup lama ya, belasan hari kembali? Lalu mengapa Sang Lian kembali ternyata sendirian? Gitu ya? Apa yang dipelajari selama menunggu gurunya? Apakah saya cukup cepat ya? Nah, tadi yang hadir ya cukup banyak, sekarang sudah 20 orang ya, 20. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya semua. Saya pikir ini hanya ini saja. Eh, Sangat singkat sekali karena memang eh, saya sengaja singkat ini ya supaya kita ada waktu untuk berbincang-bincang nih ya. Bisa bertanya apapun yang itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator, silakan. Oke, terima kasih Pak Frans. Eh, kita tanya jawab, silakan. Ada yang ingin tanya, silakan tanya. Atau tulis di chat juga boleh. Iya, itu ya sangat singkat memang ceritanya tentang Poya belajar kecapi bersama gurunya Cheng Lian tuh ya. Cheng Liannya pergi cukup lama, lalu Poya sendirian. Lalu tapi ternyata dia sendirian, dia juga nggak diem. Dia dengerin suara alam, dia mencoba memainkan musiknya ya, musik dari kecapi itu ya. Ya setelah itu ya ternyata dia menciptakan dua lagu tadi kan. Air mengalir dari ketinggian, lalu air yang ada satu lagi yang ya itu ada di YouTube, ada kok. YouTube juga ada, bisa itu musiknya ya itulah seperti itu kok ya. Ya Jadi lalu ya, Poya itu terakhir lebih hebat dari gurunya ya Pak Frans. ya makanya dia Karena dia katakan, kan belajarnya bukan hanya guru, tapi dari alam sekitar dia bisa belajar. nah itu Jadi yang luar biasa dia sekali. tanpa guru dia bisa belajar dengan dari alam sekitarnya. Sehingga dia berhasil melampaui gurunya. Ya begitu. Kita manusia juga harus meniru seperti dia kan. Jangan hanya apa yang ada di tertulis belajar, tapi juga harus apa yang nggak ada diajarkan bisa kita belajar. Betul sekali, betul sekali. Ya, Yang oke lain mungkin ada teman-teman. yang mau memberi komentar juga boleh ya, memberi komentar apa sih yang ditangkap dari cerita ini. Kita kan ada waktu ya, waktunya sampai wow cukup lama nih ya, masih ada seenggaknya ya sampai 10 menit ya. Mungkin Ya, boleh boleh ya memberikan komentar, mencoba menjawab juga boleh. Kita sama-sama bahas itu juga boleh. Haksu Johan, silakan Haksu Johan. Ya, baik. Sambil menunggu yang lain, saya menambahkan sedikit. Jadi mungkin apa? Ini sebuah cerita, namun memiliki arti yang sangat dalam. Jadi ceritanya dari tokoh yang berasal dari zaman Chunqiu dan cerita itu baru muncul di zaman dinasti Han ya. Menceritakan seorang bernama Poya, dia belajar musik kecapi bersama gurunya yang itu Cheng Lian itu.
Nah, setelah belajar sekian lama, dia bisa memainkan lagu. Namun bagi gurunya, lagu yang dia mainkan tuh tidak diresapi sama sekali. Artinya dia itu tidak menghayati lagunya, musik yang dimainkan tuh kosong. Kosong, orang yang mendengarnya itu ya tidak bisa sampai hanyut di dalam musik itu. Jadi itu adalah hal yang menandakan dia itu belum mencapai tingkat yang bisa menghayati makna lagu tersebut. Diberitahu seperti apa beberapa kali, diberi petunjuk oleh gurunya, tetap tidak ada kemajuan. Akhirnya gurunya itu mengeluarkan satu siasat. Dia bilang ada seorang guru hebat di sebuah pulau, yaitu Feng Lai Tao itu. Akan mengajaknya dan supaya gurunya itu bisa memberi petunjuk kepadanya biar musiknya itu akan maju pesat. Nah, mereka pun bersiap-siap menyiapkan makanan kering, berangkatlah dengan menaik perahu ke pulau itu. Nah, sesampai di pulau itu, sang guru mengatakan, dia bilang kepada Poya, kamu tunggu di sini aja ya, saya temui guru dulu. Nah, jadi si Poya ditinggalkan di pulau itu sendirian, jadi pulau itu pulau terpencil, nggak ada orang lain selain mereka berdua. Jadi gurunya itu naik perahu pergi. Nah, si Poya nunggu di sana lama, nggak balik-balik gurunya. Saking dia itu tidak bisa tenang, namun 10 hari lebih, tetapi lama-lama dia mencari cara untuk mengisi waktu ya, karena tidak ada hal yang bisa dilakukan di sana. Dia memainkan kecapi, terus kemudian dia mendengar suara burung berkicau, ya 1 hari penuh itu dari siang sampai malam 24 jam tidak bisa ngapa-ngapa, ngajak orang bicara juga nggak ada. Dia terpaksa hanya untuk mengusir kesepiannya, dia mainkan kecapi yang dia bawa itu. Lama-lama dia mendapatkan jiwa daripada cara bermain itu dengan meniru atau mendapatkan feeling yang diajarkan oleh suara-suara burung yang berkicau maupun suara alam. Sehingga di sana dia menciptakan dua buah lagu ya, yang dia betul-betul menghayati. Ketika gurunya itu balik dan mendengarkan dia memainkan itu, gurunya sangat senang dan terkejut. Ternyata teknik bermainnya itu demikian bisa memukau dan menghanyutkan perasaan setiap orang yang mendengarnya. Jadi ini sebuah apakah memang Poya dan gurunya itu benar ada, itu ada komentar daripada para sejarawan, ini tidak penting. Jadi yang penting adalah bahwa makna daripada cerita ini adalah bahwa kita belajar itu jangan terpaku pada materi yang kita pelajari, tetapi harus mencari makna dan isinya. Ya seperti yang Nabi Kongce katakan, ajarkan bahwa kita belajar tidak harus pada satu guru. Dan kita jangan menghafal mati. Jadi ketika guru memberi satu sisi, kita harus bisa mencari 3 sisi yang lain ya. Itu yang disebut dengan Ji Pansan ya. Jadi cara mengajar Nabi Kongce itu adalah dia memberitahu satu sisi, lalu dia berharap murid mendapatkan 3 sisi yang lain. Nah, ketika sang murid itu bertanya terus, gurunya akan menjawab, tetapi hanya sebatas 3 kali.
lebih dari 3 kali gurunya tidak akan menjawab lagi. Itu juga dijelaskan di heksagram mengkuah. Kuah nomor 4 di Patkoa ya. Yaitu guru memandu murid untuk belajar dan berharap muridnya itu bisa mencari tahu sendiri. Apabila diberitahu satu sisi, maka dia harus mencari tahu 3 sisi yang lain. Kalau bertanya terus-menerus, hanya dibatasi 3 kali pertanyaan untuk hal yang sama. Kalau lebih lagi berarti murid ini tidak berpikir sama sekali. Dia tidak menggunakan pikirannya sama sekali. Jadi ini merupakan teknik belajar yang saat ini ya kita di Indonesia khususnya hilang cara belajar seperti itu. Dan kita itu diajari untuk menghafal. Buku kita banyak. Saya lihat anak SD, dia pulang pergi sekolah, tasnya itu 7 kilo beratnya. Setiap tahun beli buku baru. Dan bukunya itu ganti, yang ganti halamannya aja. Isinya sama. Sehingga murid itu terpaksa harus beli buku baru. Kalau tidak beli buku baru, dia kebingungan, bahkan kadang dimarahi gurunya. Dia kebingungan cari halaman yang kalau dia pakai buku lama, bekas kakak-kakak kelasnya, maka halamannya sudah dibolak-balik oleh percetakan. Ya, itu sebuah cara yang curang untuk mendapatkan uang dari para siswa. Nah, jadi kita sebagai umat Konghucu sangat beruntung diberi petunjuk yang sangat baik oleh Nabi Konghucu bahwa kita belajar itu jangan bergantung pada guru. Kita boleh belajar di mana saja, belajar kepada alam, belajar kepada siapa saja, petani, tukang becak, tukang sapu, semua ada sisi yang bisa kita pelajari. Dan jangan menjadi kata di dalam tempurung. Bila kita mendapatkan satu pelajaran, maka kita harus mengolah sendiri dan berpikir sendiri untuk mengembangkannya supaya mendapatkan sisi-sisi lain yang belum dijelaskan oleh guru. Dengan demikian kita dapat mengembang dan berkembang menjadi lebih cerdas. Bahkan sang murid diperbolehkan untuk melampaui kecerdasan atau kemampuan guru, ya. Tidak seperti yang selama ini, ya, kalau muridnya terlalu banyak bertanya pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan gurunya malah marah. Nah, jadi Nabi Konghucu sangat senang ketika bahkan seorang anak kecil yang menghadang dia dan bertanya, langit itu ada berapa bintang, bulu di alismu ada berapa helai, bulu di rambutmu ada berapa helai. Nabi Konghucu gak bisa menjawab, tapi dia senang. Bahkan memuji anak ini pintar dan mengajaknya untuk menjadi muridnya. Namun sang anak itu berkata, saya masih punya ibu yang harus saya rawat dan ayah yang juga harus saya rawat. Saya nggak bisa ikut Nabi Konghucu untuk menjadi muridnya. Ya. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang sangat baik yang harus menjadi panduan kita di dalam belajar maupun mengajar. Jangan kita mati pada hafalan ataupun membatasi diri kita pada apa yang tertulis di
buku ataupun apa yang disampaikan oleh guru saja, namun kita harus belajar lebih jauh dan melakukan riset dan pengembangan. Mungkin ini tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Hak Su Johan yang telah banyak memberikan kita pencerahan. Silakan siapa lagi ingin Wida Tung Tien, ya. selamat malam. Saya ingin menambahkan tentang pengalaman saya. Memang benar yang dikatakan oleh Johan bahwa belajar itu tidak dari satu guru. Saya sebagai dokter hewan itu tidak hanya menghafalkan kuliah-kuliah yang dari fakultas, tetapi dalam praktek saya belajar dari para perawat hewan yang SD saja nggak lulus, baca tulis aja sulit. Mereka enggak, tetapi mereka kaya akan pengalaman tentang hewan-hewan, terutama hewan liar, satwa liar. Dan mereka, saya belajar dari mereka pendekatan pada satwa liar itu bagaimana. Kemudian mereka juga tahu secara alamiah hewan-hewan itu kehidupannya bagaimana, yang tidak ada di bangku kuliah. Jadi saya belajar dari orang-orang tersebut bagaimana saya mengenal, mendekati, dan mendapatkan pengalaman tentang satwa liar. Demikian juga saya belajar dari penggemar, dari hobis. Karena sebagai dokter hewan itu kuliahnya hanya terbatas ya. Tapi saya belajar tentang ikan, tentang burung kakak tua, tentang burung cucak rowo, itu dari hobis, tentang kura-kura yang mana di bangku kuliah tidak ada. Jadi memang tidak harus dari satu guru atau satu bangku kuliah saja, tetapi dari semua orang kita belajar. Dan juga saya belajar itu sampai sekarang pun saya tetap belajar dan baca buku. Apapun tentang hewan, tentang satwa, itu saya selalu beli atau pinjam dan belajar. Itu pengalaman saya sih. Memang belajar itu tidak harus dari satu guru. Dan sekarang yang tentang satwa liar, karena saya 30 tahun lebih di Kebun Binatang Surabaya, saya banyak tahu tentang satwa liar. Ya, dokter hewan lain, dosen-dosen saya, itu bahkan bertanya pada saya, kok bisa begini, kok bisa begitu. Dan itu saya belajarnya dari perawat-perawat yang SD aja nggak lulus. Demikian. Itu pengalaman saya. Terima kasih. Selamat malam. Jadi ini ya betul ya. Jadi sangat luar biasa ya tanggapannya. Jadi ini benar ya. Jadi Master Sang Dian itu dia punya strategi juga ya, strategi bahwa dia pergi itu ya, meninggalkan Poya sendirian. Jadi tanpa guru itu maksudnya apa ya? Justru tanpa guru itu bukan tanpa guru ya. Artinya itu bukan tanpa si Master Serden tadi, tanpa satu guru itu ya. Justru Poya itu mendapatkan begitu banyak guru. Gurunya itu dari langit, dari awan, dari bulan, dari air, dari danau, dari gunung ya. Luar biasa sekali ya. Jadi ini satu pengalaman yang bisa kita juga di tugas-tugas kita ya, kalau kita memang tertarik ya. Selain juga bisa memperdalam atau ini dan mau riset tuh ya, riset memang kalau di Stikin juga ya sama dengan di kampus-kampus lain, setiap yang mau lulus tuh ya harus melakukan riset. Nah itu aja.
riset dibuatkan dalam bentuk skripsi, kalau S2 bikin tesis ya, kalau S3 disertasi ya. Nah itu, jadi membuat suatu riset betul ya. Nah, pengamatannya itu bagaimana, dilaporkan. Nah itulah yang menentukan lulus atau tidaknya seorang mahasiswa. Waktunya masih ada ya, masih ada cukup banyak. Mungkin kita lihat ya kesempatan yang lain lagi siapa ya. Silakan ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Silakan. Saya izin dulu untuk Oke, terima kasih. Kita kembaliin. ambil foto. Oh iya, ambil foto ya. Semuanya membuka cam ya. Oke. Oke. Nanti habis ini kalau ada pertanyaan silahkan ya. Baik, mohon pada semua membuka kamera. Nanti saya akan ambil fotonya. Nggak usah khawatir kalau misalnya pakaiannya nggak keren, it's okay ya. Karena kita hanya akan foto dari leher ke atas saja. Oke, silahkan. Pak Yuda, nih kamera diturunin sedikit, Pak. Sedikit saja. Oke, Bu Jusiana. Norman, Pak Adi. Oke, saya masih menunggu beberapa rekan lagi untuk membuka kameranya. Ini di Chongqing nggak kelihatan. Mungkin bisa dibuka lampunya karena gelap. Oh, lagi di ini ya, lagi di mobil ya. It's okay kalau misalnya ini. Oke, yang lain tidak ada yang bisa buka lagi ya. Ya akan tunggu beberapa detik lagi. Oke. Baik, kalau gitu saya hitung ya. Siap-siap senyum semua. Pak Jun agak turun sedikit kameranya. Sedikit saja, atau kepala dinaikkan sedikit aja. Oke, Pak Andi juga. Oke, siap ya. 1, 2, senyum. 3. Oke, ini foto pertama. Ditahan sebentar. Oke, sebentar ya. Saya ini dulu. Sabar ya. Saya mau ngirim fotonya dulu nih. Ini foto kedua ya. Siap-siap semuanya. Oke, senyum ya. Kok Andi Wiranata agak naik sedikit karena hanya kelihatan yes. Oke. Wansa Anuraga matanya menghadap ke kamera karena ini kelihatan dari dagu ke atas. Ya, lihat ke kamera aja. Jadi kepalanya agak nunduk sedikit. Oke, terima kasih. Senyum 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Boleh dilanjutkan. Wah, langsung semuanya matiin kamera. Oke, paling saya ini doang ya, kasih sedikit aja. Tadi saya simak ini sepertinya kenapa orang bisa belajar dari alam segala macam itu, atau dari orang-orang yang kayak tadi Dr. Liang itu bisa belajar dari orang-orang yang bahkan tidak memiliki pendidikan yang memang sesuai ya. Itu karena memang mereka sudah dalam level, kalau di NLP itu adalah unconscious competence. Jadi unconscious competence itu dia secara otomatis dia sudah bisa langsung ya untuk mendownload istilah saya untuk pelajaran-pelajaran. Jadi kadang orang itu mesti nge-push diri sendiri. Ini saran aja untuk rekan-rekan kalau mau belajar di-push sampai level terakhir ya. Jangan udah belajar, udah pinter berhenti. Jangan. Itu dilatih terus, kemudian harus ngajar. Karena kuncinya kalau di NLP, kita tuh harus ngajarin orang supaya kita bisa naik level. Jadi suka nggak suka. Kalau kita cuma belajar untuk diri sendiri, itu akan stuck di situ. Ketika kita mau belajar sendiri dan kita mau ngajarin orang, malah itu akan naik level. Dan biasanya setelah itu Anda akan belajar apapun yang terkait dengan bidang itu akan otomatis lebih mudah. Ibaratnya orang yang udah biasa ngoprek motor A ya, dia udah jago. Dia ketika ngoprek motor B, dia paling penyesuaian sebentar aja, tapi dia udah bisa gitu loh. Itu aja dari saya. Baik, saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih.
Nanti waktu kita tinggal 6 menit lagi. Oke, terima kasih Johnson Foni. Masih ada pertanyaan, masih dalam 6 menit ini. Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup, kita kembalikan ke unsur Lucia. Izin Gunsa, nimbrung. Oke, silakan. Dan Iya, terima kasih. Salam kenal Pak Frans. Pak Nari sebetulnya sudah ketemu di Purwokerto sih. Oh iya ya. Kan saya baru sekali ini mengikuti pelajarannya diberikan oleh Pak Frans. Sedikit menambahkan saja atau mungkin sharing ya di sini. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Frans, saya sepakat setuju karena juga kalau kita kebetulan baca di Sesu, saya juga temukan bahwa bagaimana Nabi ketika mengajari para muridnya. Pada saat itu Nabi hanya berdiam diri, kemudian muridnya kan menjadi bingung, loh kok diam aja. Terus belajar apa kalau gurunya diam aja? Nah ini kemudian Nabi kan bilang 4 musim berjalan bergantian, silih berganti. Jadi sebetulnya kita memang diajarkan oleh Nabi untuk bisa memahami fenomena yang terjadi di sekitar kita juga. Jadi tidak hanya sekedar mendengar apa yang disampaikan oleh guru, tetapi punya kepekaan di dalam memahami perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Nah ini salah satu bentuk cara Nabi Gongsu mengajar kita supaya kita tidak hanya seperti yang tadi disampaikan oleh Sister John juga, tidak terpaku kepada apa yang disampaikan oleh gurunya, tetapi bisa mencari sudut lain, ya, sehingga pemahamannya terhadap pengetahuan itu akan menjadi semakin lebih dalam. Ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi Gongsu ketika Nabi Gongsu belajar musik. Nah, ini Nabi Gongsu ketika belajar musik tidak puas juga dengan hanya sekedar bisa memainkan musik, tetapi justru Nabi Gongsu sampai mengetahui siapa yang menciptakan lagu itu melalui penghayatan yang luar biasa di dalam belajarnya. Nah ini saya pikir juga salah satu poin di dalam belajar, bahwa belajar itu ternyata tidak hanya sekedar mengandalkan kemampuan kognitif kita, tetapi juga menumpahkan seluruh rasa dan perasaan kita di dalam proses belajarnya. Jadi kita tidak hanya sekedar paham secara kognitif, tapi itu masuk meraga ya. Jadi artinya seperti yang tadi Joseng Poni juga sampaikan, bahwa orang yang sudah belajar artinya dengan sungguh-sungguh itu akan menjadi semacam otomatis. Perasaannya sudah masuk, artinya perasaannya bisa menyatu ya, menyatu dengan kemampuan intelektualnya ya. Jadi apa yang disampaikan itu benar-benar penuh ada kedalaman yang bisa mungkin orang lain ketika mendengarnya juga bisa menjadi tersentuh atau secara energi juga berpengaruh terhadap orang yang mendengarnya. Nah itu saya pikir juga satu cara belajar yang diajarkan oleh Nabi Gongsu. Bahkan Nabi Gongsu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana belajar itu dilatih ya melalui ritual, sehingga ya seperti yang saya sampaikan di awal, ini ada kedalaman. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu bukan sekedar melakukan sesuatu. Jadi bukan sekedar asal, pokoknya seperti ini belajar, pokoknya hafal, pokoknya atau bukan yang seperti itu. Yang dimaksud oleh Nabi belajar itu ada ritualnya. Ada sebuah proses ritual yang menyertakan jiwanya di dalamnya. Sehingga bukan sekedar pengetahuan atau pemahaman secara kognitif, tetapi juga seluruh jiwanya ada di dalam proses belajar itu. Itu sih mungkin dari saya. Pak Frans, terima kasih. Luar biasa. Jadi emang itu ya bagus sekali ya. Jadi emang secara rinci dan lagi emang itulah kata-kata Nabi yang saya ingat tuh ya.
Kalau saya dikasih umur panjang ya, katanya 70 tahun ya. Kalau saya diberikan tambahan 5 tahun, 10 tahun lagi, niscaya saya belajar lagi, gitu katanya. Yang saya ingat itulah kata-kata Nabi itu yang tidak pernah kita lupakan. Nabi selalu mengajarkan supaya belajar. Nah, makanya itulah katanya itu ya. Kalau saya diberikan usia sampai 100 tahun, 200 tahun, niscaya saya bisa belajar lagi karena ya sampai kapanpun belajar tuh nggak ada batasannya ya. Makanya di stikin juga nggak ada batasan usia ya, mau kapanpun belajar, mau berapa usianya. Nah, buktinya juga ada yang 85 tahun, 90 tahun masih belajar ya di sana dan bisa lulus ya. Luar biasa. Bagaimana yang lain silakan ya. 有一 Oke, 则冬天， waktu udah mau habis, silakan kalau ada yang satu terakhir. Masih yang tanggapi saya Pak mungkin Frans. terlambat tadi awalnya. Itu temanya kan ada tulisan 学无常识，不耻笑问，三人行必有我师焉，有教无类， apa lagi tuh? 教学相长. Ya, ya bukan. Tadi ada dibahas nggak ya? Secara ini sih nggak ada, cuman memang ada secara yang itunya nggak ada, tapi Dibikin cerita ya? ya cerita-ceritanya itu itulah. Jadi tentang bagaimana murid itu belajar ya, bukan hanya dari satu guru, tapi ternyata tanpa guru itu sendiri hadir, dia belajar lebih banyak gitu ya. Iya. Saya Ini jadi banyak sekali. saya dari Itu ya. judul-judul tadi itu seperti Sisa Ajuan bilang, jadi saya korek-korek, nyambung-nyambung, Oke. ya saya tanya-tanya juga Pak sama Yudani, oh udah iya, habis, nanti kita lanjutkan aja di minggu depan. Ya, oh ya udah. terima kasih. Kita kembalikan ke unsur Rusia. Selamat malam semuanya. Wito Tongtian. 谢谢你一泽。 Ya nih itu. Closing statement ya dari Pak Frans. Selamat belajar terus seperti kata Nabi. Potolo, siap taulau. Itu sampai tua, belajar sampai tua. Oke. Ya, Sekian teman-teman, ini semuanya. kita diingatkan untuk selalu belajar sampai kapanpun ya, sampai tua. Kita ini sudah setengah tua juga tetap harus semangat belajar. Yang lebih tua masih belajar, maka kita yang lebih muda harus semangat belajar. Ya, seperti setiap malam minggu kita selalu webinar. Mari kita ikutin, kita ramaikan. Bagi yang mau bersedia menjadi narasumber, kami Parakin sangat terbuka sekali ya untuk kita sama-sama belajar, karena dengan kita mengajar kita maka harus belajar meningkatkan kepandaian kita. Betul ya Pak Fran ya? Ya. Jadilah guru. Makanya kita juga menghimbau teman-teman, ayo mari kita ramaikan program Stikin bahasa Mandarin. Saya mau daftar Pak Fran. Ya. Wah, Saya mau jadi mahasiswanya Stikin. Ya. Waduh, luar biasa. Karena saya merasa dengan tidak bahasa. Saya ikutan. Ya, ikutan. Ayo, rame-rame. Nanti bisa kita koordinir ya, teman-teman Parakin. Nanti kita koordinir, nanti saya bersedia daftarkan bareng-bareng. Yes. Namun sama masalahnya saya gaptek itu. Ya, nggak apa-apa, Pak Yudani. Saya juga gaptek ya. Kita belajar bareng-bareng lah ya. Pak Yudani juga sudah terdaftar sebagai narasumber. Mungkin bisa minggu depan atau minggu berikutnya. Nanti kita atur ya, Pak Yudani. Baiklah, teman-teman semua, kita sama-sama belajar dari menaikkan kepandaian kita satu tahap demi satu tahap. Ya. Kita akan bergembira belajar, bersama-sama belajar dengan kegembiraan. Semoga Tuhan merahmati kita semua. Akhir kata, terima kasih semua yang sudah mengikuti, para Siese, Unse, Jiaoseng, dan Tojin semua. Terima kasih pada Pak Fran yang telah berbagi ilmu. Ya. Semoga Tuhan merahmati kita. Wete Tongtian.
Senyorita. Senita. Malam. Terima kasih, Pak Selamat Wan. malam. Senyorita. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih 谢 semua. 谢老师范。 Iya, Mas Irfan. Ini